Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Cara menafsirkan Al-Qur'an setelah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 cara Rasulullah ketika menafsirkan Al-Qur'an. Cara yang pertama adalah Rasulullah menyebutkan ayatnya kemudian menyebutkan tafsirnya. Contoh, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka, untuk musuh-musuhmu, apa yang kamu bisa dari kekuatan yang kamu bisa persiapkan untuk menghadapi mereka. Di sini Rasulullah bersabda, menyebutkan ayat kemudian bersabda, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan adalah ar-rami, melempar. Melempar maksudnya adalah berpanah pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita bisa artikan seperti menembak dan sebagainya. Itu adalah kekuatan. Ala innal quwwatar rami. Itu tafsir yang pertama atau cara pertama dalam menafsirkan atau cara penafsiran Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah beliau menyebutkan ayat, kemudian beliau menafsirkannya langsung. Cara yang kedua adalah Rasulullah ditanya oleh para sahabat atau para sahabat tidak mengerti, kemudian Rasulullah menjelaskan. Contohnya ketika Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka adalah keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah ya Rasulullah? Siapa yang tidak menzalimi dirinya wahai Rasul? Ketika seorang berdosa, dia menzalimi dirinya. Maka Rasulullah di sini menjelaskan dan menafsirkan ayat tersebut. Rasulullah menafsirkan maksud daripada kata zalim dalam ayat tersebut. Rasulullah mengatakan, innahu laisa alladhi ta'nun. Kezaliman di ayat ini bukan seperti yang kalian pahami. Alam tasma'u qaulal 'abdi salih? Tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman? Dalam surat Luqman, dalam firman Allah mengatakan, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi tafsir ayat yang tadi yang ditanyakan oleh para sahabat adalah yaitu keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Karena kezaliman di sini artinya adalah kesyirikan. Ini yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan menafsirkan Al-Quranul Karim dengan perkataan yang umum. Rasulullah tidak menyebutkan ayatnya, namun Rasulullah berbicara. Dan pembicaraan Rasulullah sesuai dengan Al-Quran. Artinya Rasulullah ketika berbicara umum tadi menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Tapi Rasulullah tidak langsung menyebutkan ayat tersebut. Contohnya adalah yu'ta yaumal qiyamati bi jahannam ma'ahum sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat didatangkan Jahannam, neraka Jahannam, dan ada 70.000 malaikat yang akan menariknya. Ayat ini sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, waji'a yawma idzin bi Jahannam. Pada nanti suatu hari kiamat akan didatangkan Jahannam, neraka akan didatangkan. Perkataan Rasulullah ini menafsirkan bahwa yang mendatangkan adalah 70.000 malaikat dan sebagainya. Itu adalah tafsiran dari ayat Al-Quran. Namun Rasulullah di sini ketika bersabda tidak membawakan ayatnya secara langsung. Para ulama mengetahui karena para ulama membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi, jadi mereka tahu bahwasannya hadis tersebut adalah tafsiran daripada ayat yang Allah turunkan. Kemudian setelah itu adalah tafsir Al-Quran bifi'lihi. Rasulullah menafsirkan Al-Quran dengan perbuatannya. Contohnya Allah berfirman, wa aqimus shalah. Artinya wa aqimus shalah adalah dirikanlah salat. Dirikan salat, bagaimana caranya salat? Kita tidak tahu.
Rasulullah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Rasulullah menafsirkan maksud daripada salat di dalam Al-Qur'an dengan gerakannya. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian beliau sujud sallallahu alaihi wasallam, kemudian i'tidal dan i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud sampai terakhir. Itu adalah tafsiran Rasulullah terhadap salat. Haji pun begitu juga. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Caranya umrah bagaimana? Caranya haji bagaimana? Rasulullah tafsirkan dengan perbuatannya. Jadi itu adalah 4 cara Rasulullah di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah menyebutkan Al-Quran, kemudian menafsirkannya langsung. Yang kedua, Rasulullah menjawab para sahabat yang tidak mengerti sebagian ayat ketika ada pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW berbicara dengan pembicaraan yang umum. Kemudian pembicaraan tersebut menafsirkan ayat Al-Quran Al-Karim, tapi tidak disebut ayatnya. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran dengan perbuatannya. Ya, demikian. Mudah-mudahan jelas. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.